Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat pagi yang terhormat Ibu Wiwin Julianti SSPDMAK selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fujira Yuningsi dengan NIM 24031021449 dari kelas 2G Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2 yaitu mengenai profil dan performa terbaru dari PT Aneka Tambang Tbk atau yang biasa kita kenal dengan nama Antam. Selanjutnya yaitu nama dan bidang usaha. Nah, PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat Antam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, tapi cakupannya nggak cuma menambang saja, mereka juga menjalankan kegiatan industri, perdagangan, transportasi, dan juga jasa yang semuanya masih terkait dengan tambang dan bahan galian. Selanjutnya yaitu tahun IPO dan kode saham. Antam itu resmi mulai menjadi perusahaan terbuka sejak tanggal 27 November 1997 yang artinya saham Antam bisa dibeli dan diperdagangkan di pasar modal. Nah, di Bursa Efek Indonesia atau BEI, kode saham Antam adalah ANTM dan juga tercatat di Bursa Efek Australia atau ASX dengan kode saham ATM. Nah, produk unggulan dan segmen bisnis utama. Produk utama Antam mencakup emas batangan, ferronikel, biji nikel, biji bauksit, dan alumina. Dan segmen bisnis utamanya terdiri dari logam mulia dan pemurnian, nikel, serta bauksit dan alumina. Selanjutnya yaitu ringkasan performa terakhir perusahaan. Nah, pendapatan tertinggi sepanjang sejarah itu mencapai 69,19 triliun, naik sebesar 69%, dan laba bersihnya juga naik sebesar 3,85 triliun atau meningkat sebesar 25%. Nah, salah satu highlight paling membanggakan yaitu penjualan emasnya yang mencapai 43,78 ton yang pernah diraih Antam sepanjang sejarah. Dan Antam juga menunjukkan kontribusi besar dengan negara dengan menyetorkan 4,80 triliun lewat pajak dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Nah, Antam juga menjalin berbagai kerjasama strategis, contohnya dengan PT Freeport Indonesia atau PT FI dan PLN. Nah, Antam juga terus melakukan ekspansi, salah satunya lewat pengembangan fasilitas SGAR atau Smelter Grade Alumina Refinery di Mempawah di Kalimantan Barat. Selanjutnya ada perusahaan, laba dan pendapatan. Pendapatan bersih mencapai 69,19 triliun, naik 69%, dan laba tahun berjalan atau net profit naik sebesar 3,85 triliun, naik 25%, dan EBITDA laba sebelum pajak, depresiasi amortisasi 6,73 triliun, naik sebesar 3%, dan ekspansi dan kerjasama strategis ke Gresik JIPE untuk membangun pabrik logam mulia dekat smelter PT FI, kerjasama strategis dengan PT Freeport Indonesia, pasok 30 ton emas per tahun untuk Antam, dan juga pasok baterai EIV melalui PT Industri Baterai Indonesia, PT Kecatip mulai konstruksi pabrik baterai sel, terus ekspor ke luar negeri di ferronikel, diekspor ke Cina, India, dan juga Korea Selatan. Alumina diekspor ke Jepang, Korea Selatan, dan juga Thailand. Nah, selanjutnya yaitu logo dan tagline perusahaan. Logo Antam bentuknya seperti geometris, menyerupai mineral kristal yang warna hijau melambangkan keberlanjutan dan komitmen terhadap lingkungan. Warna kuning dan jingga menunjukkan semangat dan energi mineral dan nilai tambah. Tagline-nya adalah Synergistic Partnership for Impactful Sustainability, yang artinya kemitraan bersinergi untuk keberlanjutan yang bermakna. Nah, jadi bisa dibilang Antam bukan cuma soal bisnis tapi juga soal menjaga alam dan berkolaborasi demi masa depan. Selanjutnya yaitu foto produk, pabrik atau iklan terkenal. Nah, yang gambar di kiri atas itu menunjukkan seorang pekerja tambang yang sedang memegang batuan hasil galian yang menggambarkan proses awal kegiatan pertambangan, yaitu eksplorasi dan pengambilan biji mineral langsung dari alam. Yang kedua berada di tengah atas. Nah, itu tumpukan emas batangan dengan cap Antam. Nah, ini pasti juga familiar karena emas batangan Antam itu bisa dijadikan alat investasi oleh masyarakat. Yang ketiga ada di kiri bawah. Nah, ini adalah biji bauksit atau nikel mentah. Nah, ini bentuk alami hasil tambang sebelum diproses lebih lanjut di smelter. Yang terakhir di tengah bawah yaitu menunjukkan
tangan pekerja yang sedang memegang materi tambang yang sudah diseleksi. Nah, ini adalah proses awal sebelum dimurnikan di pabrik. Nah, walaupun di slide ini itu tidak ditampilkan iklan secara langsung, gambar emas batangan dan aktivitas tambang sudah menjadi simbol visual ikonik dari Antam itu sendiri. Selanjutnya yaitu grafik saham atau tren pendapatan. Nah, yang terlihat dari grafik ini tuh apa saja sih? Nah, yang pertama itu dari Antam sendiri yaitu warna hijau biru. Pergerakan saham cukup fluktuatif alias naik turun dengan cukup tajam, tapi menariknya di bulan Agustus sampai Oktober 2024 saham Antam sempat naik tinggi banget sebelum akhirnya turun lagi di akhir tahun. Nah, ini memungkinkan besar ada kenaikan harga komoditas tambang terutama emas dan juga nikel. Nah, yang kedua ada IDX Basic atau warna biru muda. Indeks sektor pematerial atau tambang cenderung lebih stabil dibanding saham Antam, walaupun ada naik turun juga tapi tidak terlalu ekstrim. Nah, ini karena indeks ini adalah gabungan dari beberapa perusahaan, jadi lebih rata. Selanjutnya ada IHSG atau JCI warna orange. Garis orange ini adalah terlihat paling stabil karena ini adalah indeks semua saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi efek naik turun itu adalah tidak terlalu berpengaruh besar ya. Terus yang selanjutnya yaitu potongan berita atau media coverage. Yang pertama, penjualan emas Antam tembus rekor naik 68% year-over-year. Nah, ini dari business.com. Yang kedua, ada Antam dan Freeport Taken kerjasama emas 30 ton per tahun. Ini dari kompas.com. Yang ketiga, ada Antam kembangkan fasilitas baterai EV dan hilirisasi alumina dari kontan.co.id. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan. Visinya yaitu menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Dan misinya yang pertama menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar dan wilayah operasi. Dan yang keempat, mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, struktur kepemilikan. Nah, struktur kepemilikan PT Aneka Tambang itu yang pertama ada Ultimate Beneficial Owner dari negara Republik Indonesia. Nah, Antam sendiri ada perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh negara melalui mekanisme BUMN. Dan alur kepemilikannya yaitu melalui Presiden Republik Indonesia selaku pemegang saham khusus atau Dwi Warna Share memiliki yang pertama lembar saham seri A Dwi Warna di BUMN Holding terkait hak khusus seperti menyetujui perubahan anggaran dasar, pengangkatan direksi, komisaris dan lain-lain. Yang kedua, Kementerian BUMN mengelola kepemilikan saham BUMN, menguasai 1% saham di BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Dan BKI memegang 99,9% saham seri B di Main ID. Yang ketiga ada Main ID atau Mining Industri Indonesia adalah holding BUMN pertambangan memiliki 65% saham PT Aneka Tambang Tbk Antam. Dan yang keempat Dinantara Indonesia merupakan sovereign wealth fund milik negara, tidak langsung memegang Antam tapi bisa punya kepemilikan lintas sektor melalui portofolionya. Yang kepemilikan saham ini per akhir tahun 2024 yaitu Main ID sebesar 65%, publik yaitu investor retail atau institusi sebesar 35%, terdiri dari kurang lebih 229.000 investor saham per Desember 2024. Oke teman-teman, sekian tadi seluruh rangkaian presentasi saya mengenai PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, mulai dari profil perusahaannya, performa terbarunya, dan juga hingga strategi dan juga kontribusi terhadap negara serta dunia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman dan wawasan buat kita semua tentang perusahaan besar yang punya peran penting di Indonesia. Cukup sekian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.